Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 916 sampai 920. Hari ini sangatlah istimewa bagiku. Meskipun aku menghadapi begitu banyak penderitaan, jiwaku dilimpahi dengan sukacita yang besar. Dalam kamar pribadi di sebelah kamarku, terbaring seorang perempuan Yahudi yang sakit parah. 3 hari yang lalu, aku pergi menengok dia, dan hatiku sangat sedih membayangkan bahwa ia akan segera meninggal tanpa jiwanya dibersihkan oleh rahmat pembaptisan. Aku membuat kesepakatan dengan perawatnya, seorang suster biarawati, supaya kalau saja ajalnya sudah mendekat, ia berkenan membaptisnya. Tetapi ada kesulitan berikut, yakni bahwa di sana selalu ada beberapa orang Yahudi yang menemaninya. Aku merasa terdorong untuk berdoa di hadapan gambar kerahiman ilahi yang diminta Yesus kepadaku untuk dilukis. Aku mempunyai suatu brosur dengan gambar kerahiman ilahi pada sampulnya. Dan aku berkata kepada Tuhan, "Yesus, Engkau sendiri mengatakan kepadaku bahwa Engkau akan memberikan banyak rahmat lewat gambar ini. Maka, aku mohon kepadamu rahmat pembaptisan untuk perempuan Yahudi ini. Tidak masalah siapa yang akan membaptisnya, asal saja ia dibaptis." Sesudah berkata demikian, aku merasakan damai yang luar biasa dalam hatiku. Dan aku sangat yakin bahwa kendati ada banyak kesulitan, air baptis akan dicurahkan atas jiwanya. Malam itu, ketika kesehatannya sangat merosot, aku turun dari tempat tidur 3 kali untuk menengok dia, sambil mencari kesempatan yang tepat untuk memberikan rahmat pembaptisan kepadanya. Keesokan harinya, tampaknya ia merasa sedikit lebih baik. Pada petang hari, saat terakhir telah mendekat baginya. Suster yang merawatnya berkata bahwa pembaptisan akan sulit dilaksanakan karena mereka mendampingi dia. Saatnya pun tiba ketika perempuan yang sakit itu mulai kehilangan kesadaran, dan akibatnya, untuk menyelamatkan dia, mereka mulai lari berhamburan. Beberapa pergi menjemput dokter, sedangkan yang lain pergi ke arah yang lain untuk mencari pertolongan. Jadi pasien ditinggalkan sendirian, dan suster membaptisnya. Dan sebelum mereka semua kembali, jiwanya sudah indah, dihiasi dengan rahmat Allah. Sakratul mautnya yang terakhir pun tiba-tiba dimulai. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Seolah-olah ia tertidur. Sekonyong-konyong, aku melihat jiwanya naik ke surga dengan keindahan yang menakjubkan. Oh, betapa indahnya jiwa yang menyandang rahmat pengudus. Sukacita membanjiri hatiku bahwa di hadapan gambar ini, aku telah menerima rahmat Yesus yang begitu besar bagi jiwa ini. Oh, betapa besarnya kerahiman Allah. Hendaklah setiap jiwa memujinya. Oh Yesusku, untuk selama-lamanya, jiwa itu akan melambungkan bagimu mada kerahiman.
Aku tidak akan melupakan kesan yang hari ini digoreskan pada jiwaku. Inilah rahmat agung kedua yang telah aku terima untuk jiwa-jiwa di sini, di hadapan gambar ini. Oh, betapa baiknya Tuhan, dan betapa penuh belas kasihan Ia. Yesus, dengan segenap hati aku bersyukur kepadamu atas rahmat-rahmat ini. 5 Februari 1937. Yesusku, bagaimanapun juga, aku ingin sekali menyatukan diri denganmu. Yesus, kalau ini mungkin, ambillah aku kepada dirimu, karena aku merasa bahwa hatiku akan terbakar karena merindukan Engkau. Oh, betapa aku merasakan bahwa aku berada di dalam pembuangan. Kapan aku akan mendapati diriku tinggal di rumah Bapa kita, sambil bersuka cita dalam kebahagiaan yang mengalir dari Tritunggal yang Maha Kudus. Tetapi, kalau memang sudah menjadi kehendak-Mu, bahwa aku masih harus hidup dan menderita, aku merindukan apa yang sudah Engkau tetapkan bagiku. Tahanlah aku di bumi ini selama Kau inginkan, bahkan sampai ke akhir dunia sekalipun. Oh kehendak Tuhanku, jadilah sukacita dan pesona jiwaku. Meskipun bumi ini sedemikian penuh dengan manusia, aku sungguh merasa sendirian, dan bumi menjadi padang gurun yang menakutkan bagiku. Oh Yesus, Engkau tahu dan memahami kepanasan hatiku. Hanya Engkau, oh Tuhan, dapat memenuhi keinginanku. Hari ini, aku memperingatkan seorang gadis agar ia tidak berdiri berjam-jam di lorong bersama kaum laki-laki, karena tidak pantas bagi perempuan muda yang sopan untuk berbuat demikian. Maka ia minta maaf dan berjanji akan memperbaiki diri. Ia mulai menangis ketika ia menyadari keteledorannya. Ketika aku mengatakan kepadanya beberapa hal mengenai perilaku moral, semua laki-laki dari aula datang berkerumun dan mendengarkan kata-kata nasihatku. Bahkan orang-orang Yahudi itu mendengarkan beberapa hal mengenai diri mereka sendiri. Sesudah itu, seseorang berkata kepadaku bahwa mereka memasang telinga dari balik tembok dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Memang, aku merasakan bahwa mereka mendengarkan, tetapi aku tetap mengatakan apa yang harus kukatakan. Tembok itu sedemikian tipis, sehingga suara orang dapat didengar. Juga kalau ia berbicara dengan suara lembut. Di sini ada seorang perempuan yang dulu adalah salah seorang siswa kami. Seperti biasa, ia menguji kesabaranku. Beberapa kali sehari, ia datang mengunjungi aku. Sesudah tiap kunjungan ini, aku merasa letih. Tetapi aku melihat bahwa Tuhan Yesus telah mengirim jiwa ini kepadaku. Biarlah segala sesuatu memuliakan Engkau, oh Tuhan. Kesabaran memberikan kemuliaan kepada Allah. Oh, betapa malangnya jiwa-jiwa itu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.